perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan pesisir pantai barat Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan hadir memberikan pencerahan bagi anak bangsa melalui proses pendidikan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau lebih dikenal dengan UM Tapsel berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983. Perkenalkan, nama saya Rani Syagian, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang akan melaksanakan PPL Sigin 2 di SMA Negeri 1 Arsik. Terima kasih. Hari dapat napal. Selamat siang kita semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Supaya bisa kita melaksanakan tugas kita setiap hari, yaitu pembelajaran kita pada materi berikutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta di kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut dengan pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Kita mulai dulu kehadiran saya yang Duhar Malam, Fazril Arifin, Ilham Barus Mane, Fitri Sapitri, Julia Syedian, Mona Lisa Batbara, Nanda Asra, Irwan Jaya, Nurmayani Pospos, Rama Tama, Reni Sapitri, Reni Biasakirnya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini, di materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai pembelajaran apa? Ada yang masih ingat? Mengenai ekosistem. Ekosistem itu berarti, ada yang masih tahu definisi dari ekosistem? Saya, Bu. Ya, dia Sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik atau dapat diartikan dengan interaksi makhluk hidup dan lingkungan. untuk pengertian ataupun definisi dari ekosistem itu suatu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana di situ ada dia lingkungan biotik dan abiotik. Definisinya yaitu suatu, sebelum masuk ke definisi perubahan lingkungan, di sini ada dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian ataupun masalah pencemaran di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengamatan dan memperhatikan detail yang relevan dari video yang ditayangkan. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Peserta didik mampu merumuskan pertanyaan ilmiah dan motivasi pencemaran suara. Itu dia beta konsep yang akan kita capai pada pembelajaran kita mengenai perubahan lingkungan. Di sini untuk perubahan lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeodunia. Keseimbangan lingkungan
pengurangan fungsi dan komponen, dan hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Perubahan lingkungan sebenarnya telah terjadi sejak awal pembentukan bumi. Perubahan terjadi sangat lama, dan perubahan terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan ke arah yang lebih baik itu disebut dengan suksesi. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan tersebut menjadikan kerusakan lingkungan yang terkadang dalam taraf yang sudah mengkhawatirkan. Itu dia mengenai pemaparan tentang apa definisi dari perubahan lingkungan, penyebab terjadinya perubahan lingkungan, dan bagaimana cara menanggulangi dari perubahan lingkungan tersebut. Itu dia ya. Di sini ada kerusakan yang ditimbulkan ataupun kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Ada beberapa penyebab dari terjadinya apa? Kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama apa? Penambangan hutan. Yang kedua, penambangan liar, dan yang ketiga, penerapan intensifikasi pertanian, dan yang keempat, pembangunan. Itu dia. Ini adalah beberapa jenis yang disebut dengan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Itu dia ya. Selanjutnya untuk perubahan lingkungan karena faktor alam. Yang pertama tadi karena faktor manusia, dan yang kedua ini disebabkan oleh faktor alam. Nah, di sini ada beberapa faktor alam. Yang pertama, erupsi gunung berapi, dan yang kedua, gempa bumi dan tsunami. Itu dia. Ini beberapa jenis kerusakan ataupun yang disebabkan oleh faktor alam. Itu dia. Jadi pencemaran lingkungan itu bisa kita definisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup berupa zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut apa? Rusak. Segala sesuatu yang menyebabkan pencemaran disebut dengan polutan. Ada umumnya berupa limbah. Ya. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi kategori 3 kategori. Yang pertama pencemaran air, kedua udara, ketiga tanah. Ketiganya itu adalah tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Paham ya? Itu pencemaran air. Berikutnya pencemaran primer. Pencemaran primer yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara dan kendaraan bermotor. Nah, di sini ada dia berupa gambar yang bisa kalian lihat. Coba diamati dari pencemaran primer, dan yang kedua pencemaran sekunder. Nah, pencemaran sekunder terbentuk dari reaksi-reaksi pencemaran primer di atmosfer seperti sulfur dioksida. Itu dia. Nah, bisa dilihat dari beberapa gambar yang sudah Ibu tayangkan. Di situ yang mana untuk pencemaran primernya dan untuk pencemaran sekunder. Ya. Di sini ada juga pencemaran tanah dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, itu dia. Menurutnya itu dia ya. Pencemaran tanah itu tadi juga. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Tak masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Dimulai dari menghirup udara di pagi hari, kota-kota ini dipenuhi oleh para pencari nafkah. Senyum cerah pun masih terpancar dari hawa jamurnya para pengejar mimpi. Hawa sejuk dan indah dan angin yang menerpa pepohonan menjatuhkan dedaunan dari rantingnya. Ya, saat itu udara masih terasa sejuk dan jernih. Namun ketika sang surya bersinar, jalanan mulai dipadati kendaraan. Dan hembusan asap hitam mulai menyelimuti kota ini masuk dan merusak organ tubuhku. Mereka yang tak kenal lelah, mereka yang tampaknya telah bersahabat dengan sehitam polusi udara, tetap menyusuri panasnya kota tempat bertumpuknya peradaban.
Si hitam keluar dari lubang pembuangan rangkaian besi-besi yang berjalan dengan tenaga mesin. Dan udara pun mulai dipenuhi asap yang membuat pengap dan berjalan menyusuri setiap sudut kotaku. Ya, memang udara tidak pernah bersih, tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika tidak diserap dengan baik dapat menjadi polusi udara. Dulu masih banyak pohon di sini, tumbuh mengikuti alur jalan. Tapi kini bisa dihitung oleh jari. Alamku telah hilang, punah tercekik pencemaran udara. Layunya tanaman dan lahan yang gersang hanya untuk memenuhi dahaga keserakahan. Mungkin di antara kita beranggapan bahwa membakar adalah hal yang biasa. Namun tanpa kita sadari, rutinitas tersebutlah yang dapat menambah tercemarnya udara. Sampah memang sesuatu yang harus dimusnahkan. Tetapi membakar sampah dapat menimbulkan masalah baru, khususnya bagi kesehatan kita. Asap pabrik mengepul naik menghisap udara bersih yang seharusnya aku nikmati. Lihatlah, asap itu beracun yang tak berhenti bagai kereta api. Tidakkah kau sadari seberapa besar dampak akibat ulahmu? Lahan hijau tempat bermainku dulu telah berganti dengan sejalan besar pabrik-pabrik industri. Ternyata tak hanya jagung besar yang dapat mengeluarkan asap. Si batang kecil ini pun punya perjuta penggemar. Kamu matikan, namun banyak orang menganggap kau memberikan kenikmatan. Nafas baru karenamu, tapi nikotinmu merefresh para perokok aktif. Papan peringatan tertempel di setiap penjuru. Tapi nyatanya, mereka lebih senang menciptakan asap yang tidak hanya dapat merusak paru-parumu, tetapi dapat berdampak pada orang sekitarnya. Ya, rupanya si hitam telah menjadi penguasa dunia. Asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik, pembakar sampah dan perokok aktif kian beringas memenuhi udara di kota ini. Panasnya bumi pun membuat sinar matahari kian menyengat, melemaskan otot dan meningkatkan penatku. Entah apa lagi yang harus kuhisap setiap hari. Polusi sudah menyatu dan menguat di udara. Lihat. Soal sampah, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,8 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Setelah itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga. Karena sampah plastik yang sudah terurai dan menjadi mikroplastik nantinya dengan 17,8%. Dan juga diikuti oleh sampah kayu, ranting dan daun dengan 13,3%. Serta ada kertas, karton. Ini totalnya 11,1%. Biasanya sampah-sampah yang berada dari perkantoran, ada perumahan juga, atau sekolah begitu ya. Dan terakhir sampah-sampah lainnya ada totalnya 34,9%. Lalu berikutnya kita juga akan lihat apa sih komposisi sampah berdasarkan dari sumbernya begitu ya. Yang paling banyak ternyata di Indonesia adalah sampah rumah tangga yang menyumbang 38,2%. Nah, lalu yang berikutnya ada sampah dari pasar tradisional, ini totalnya 27,8%. Ingat, sampah makanan tadi yang menjadi nomor 1 gitu ya. Ini bisa disumbang dari sampah rumah tangga juga, serta dari pasar tradisional. Lalu yang berikutnya, sampah dari pusat perniagaan, dari perkantoran, mal dan sebagainya ini ada 14,4%, dan sampah-sampah lainnya 19,6%. Lalu yang berikutnya adalah, provinsi penghasil timbunan sampah di Indonesia yang paling banyak. Kira-kira di mana? Kita akan lihat satu persatu. Yang terbanyak ternyata berasal dari Jawa Tengah dengan total 5,76 juta ton per bulan. Pada tahun lalu kita sudah kumpulkan selama setahun gitu ya. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan timbunan sampah nasional yaitu 4,69 juta ton. Lalu berikutnya ada juga Jawa Barat dengan 4,05 juta ton dan DKI Jakarta dengan total 3,11 juta ton. Jadi paling banyak ternyata di Pulau Jawa. Nah, harapannya adalah masyarakat bisa melakukan pemilahan sampahnya tadi, memisahkan sampah yang organik, sampah yang anorganik, lalu bisa membuat kompos sehingga memang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak selanjutnya. Perubahan lingkungan. Nah, di sini sudah Ibu bagikan kelompok menurut kelompoknya dan sudah saya share di grup yang ada video pembelajaran yang sudah saya tayangkan tadi di depan, sudah Ibu buatkan di WA grup kita ya. Nanti bisa kalian semua nanti perhatikan lagi kembali supaya
supaya bisa mengerjakan LKPD. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Ini untuk kelompok pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga, nah ini kelompok keempat. Nah, di situ sudah dibuat berupa, coba diperhatikan sebelumnya, pengerjaan LKPD-nya itu coba dilihat untuk LKPD yang harus dikerjakan sesuai dengan hasil dari pengamatan berupa baik dia video dan artikel ya. Sudah paham semuanya? Paham. Dikerjakan ya. Presentasikan ke depan kelas. Kelas 4 sudah. Setelah mengamati video yang ditayangkan ini untuk pengisian dari LKPD setelah kita menyimak video yang ditayangkan tadi, berarti mengenai apa tadi? Darat, ya. Ada tadi 2 video yang ditayangkan kan, itu dari Semarang untuk yang kedua menangani penanggulangan sampah. Itu nanti bisa lagi kalian lihat di video yang sudah Ibu bagikan ya. Kelompok 4 sudah. Sekarang yang belum mengerti kelompok 4 sudah betul. 1, kelompok 2.
dipahami? Di LKPD yang ini fungsi pengisiannya itu harus disimak ajuan mengenai video yang sudah kita tayangkan tadi ya. Apa kembali dia disimak kembali baru dilihat pertanyaan yang sudah diajukan di LKPD masing-masing. Ya. Ya. Ya, silakan untuk diberikan pertanyaan ataupun masukan dari hasil diskusi kelompok 4 ya, untuk kelompok yang lain agar membuat pertanyaan yang akan diajukan ya. Dipersilakan untuk kelompok yang lain menanggapi dari hasil diskusi kelompok 4. Dipersilakan. Baik, untuk kelompok 2 akan dibacakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa upaya pemerintah dalam melindungi Indonesia? Apa upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan laut? Baik, untuk presentasi kedua agar menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk mencegah terjadinya pencemaran. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Sholawat beribu salam kita panjatkan seluruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Rani dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya tentang perubahan lingkungan pada artikel kedua. Saya Reni Syafitri Batubara sebagai moderator. Di samping saya ada Rivaldi sebagai presentator pertama. Di sampingnya ada Mel Elizabeth sebagai presentator kedua. Di sampingnya lagi ada Reni Dian Syafitri sebagai presentator ketiga. Dan terakhir ada Parmes sebagai matulek. Baik, untuk memperjelas hasil diskusi kami, saya serahkan kepada presentator pertama. Silakan. Terjadinya pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh pencemaran yang berasal dari daratan, kegiatan di laut dan kegiatan dari udara. Bencana ke lautan dapat terjadi disebabkan oleh pencemaran lingkungan atau pemanasan global. Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpah tindihnya kapal dan terumbu karang. Ya, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk penyelesaian kita mengenai materi kita mengenai perubahan lingkungan, ada yang dapat menyimpulkan dari materi kita pada siang hari ini? Ya, Nena. Kesimpulan yang dapat saya pelajari hari ini adalah contoh kerusakan alam bagi kehidupan adalah pemanasan global, pencemaran air, udara, tanah, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Faktor yang menyebabkannya adalah faktor alam dan faktor manusia. Cara yang paling mudah apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut
kesimpulan materi kita pada siang hari ini, yaitu perubahan lingkungan itu adalah perubahan di mana keadaan atau kondisi lingkungan itu tidak lagi pada aslinya. Itu dia. Baik dia berupa faktor-faktor penyebab lingkungan itu, ada dia faktor dari alam dan faktor dari manusia. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi dari baik dia pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran apa lagi? Suara, apa lagi? Pencemaran tanah dan lain sebagainya. Di hasil diskusi yang tadi udah Ibu buatkan di situ di grup WA kita, udah Ibu buatkan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari berikutnya ya, mengenai pembuatan misalnya daur ulang sampah, yang mana nanti daur ulang sampah ini kita buat pembagiannya daur sampah yang organik dan anorganik. Itu dia untuk materi kita selanjutnya. Oke, itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian mempelajari materi perubahan lingkungan ini. Bagaimana perasaannya? Senang kan? Menyenangkan. Disertai dengan pembuatan adanya video-video pembelajaran. Ya? Oke? Tepuk pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, malam. Masih ada yang tidak fokus. Kita ulangi. Malam. Masih belum fokus. Kita ulang. Tepuk siang, sore, malam, malam, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, sore, malam. Saya untuk lingkungan Silakan duduk. sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ketua kelas agar memimpin doa. Hadirin, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuannya udah sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk pertemuan berikutnya ya. Amin. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.